servis ya. Kalau kita bicara servis itu coba sekali-sekali datang ke perbankan yang misalnya BCA gitu kan ya. Itu orangnya aku tahu kapi, nggak nunggu orang itu ngeluh, Pak Liman. Orangnya aku tahu ngisir kapi. Nah, itu jadi aku ngisir. Khususnya yang di depan, Apa yang di depan itu? Yang di depan itu ada dua, UGD sama Poli. Jadi mohon Pak Direktur mungkin nanti dokter yang bertugas di Poli itu sesuai dengan jam yang sudah disepakati dengan BPJS Kesehatan. Karena itu yang dibaca oleh Fases Primer. Orang merujuk itu kan sesuai dengan jam bukanya layanan. Dan tolong yang di depan, yang di Poli ini, yang isi Poli ini. Satu Pak ya, kita harus akui di sini. Ini juga jadi bahan kemarin saya waktu assessment ya. PR kita itu adalah nakes kita, karyawan kita, baik yang SN maupun yang SN terutama, dan yang THL, BLUD, itu kualifikasi penempatannya itu tidak pernah terukur. Kecuali yang medis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Aliman Haris di acara Hai Sam Rabu. Pemirsa, hari ini pasti seru karena dihadiri oleh Kepala BPJS Madura, Pak Direktur langsung turun, Ketua DPRD, Ketua Komisi D, LSM, wartawan, full. Ini akan seru ini pemirsa untuk mengevaluasi terhadap pelaksanaan UHC. Sudah hampir 1 tahun lebih, hampir 1 tahun ya, 1 tahun pelaksanaan UHC yang diawali dengan semangat tanpa lelahnya Sekretaris Dinas Kesehatan ya. Dulu nggak tahu siapa dulu itu yang bergerak bersama Pak Munakib dan saya bantu-bantu sedikit untuk memviralkan ke publik. Ternyata alhamdulillah sampai hari ini UHC masih berjalan. Pak Munakib, Assalamualaikum. Salam. Saya tidak ulah perkenalkan ya, kan sudah terkenal Pak Munakib. Ya sudah ya. Pak Munakib, sebetulnya pelaksanaan UHC di Kabupaten Bangkalan ini sejak didirikan sampai hari ini itu bagaimana tentang lika-likunya berjalan biasa atau ada persoalan-persoalan yang sebetulnya ada catatan di BPJS. Baik, makasih Mas Azman. Yang menghormati para narasumber. Mungkin tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat bapak-bapak sekalian. Komplit ya, komplit. Karena sudah komplit. Harus hati-hati dan jangan ngada-ngada. Siap. Karena sudah komplit. Ini juga representasi dari masyarakat Bangkalan. Saya yakin kalau UHC-nya sendiri, Mas Aliman, itu sebenarnya berjalan dengan lancar ya. Tidak ada kendala, hampir tidak ada kendala. Cuman yang menjadi kendala itu kan sebenarnya di tataran layanan. Nah, di layanan ini yang mungkin masih butuh sosialisasi, masih butuh penyesuaian-penyesuaian terhadap kebiasaan-kebiasaan sebelum UHC dengan setelah UHC. Baik pasiennya maupun nakesnya maupun vaskesnya. Baik tenaga kesehatannya maupun fasilitas kesehatannya maupun pasiennya. Nah, ini yang mungkin kita tidak pernah lelah untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa UHC ini agar bisa tetap dijalankan, bisa tetap dipertahankan, itu butuh komitmen bersama. Tidak hanya rumah sakit saja, tidak hanya fasilitas kesehatan saja, tidak hanya puskesmas saja, tidak hanya tenaga kesehatan saja, juga masyarakat. Yang awalnya masyarakat tanpa melalui prosedur tertentu, sekarang harus melalui tahapan-tahapan itu, sehingga mungkin dirasa kok sekarang dengan UHC malah tambah ribet, gitu kan? Ini semua sebetulnya kan catatan dari pelayanan ini. Urusan masalah kerjasama antara BPJS dengan pemerintah daerah dalam konteks ini adalah bentuk UHC ini tidak ada persoalan. Kok nyalakan pelayanan terus? Sebetulnya ada apa dengan pelayanan? Iya, karena memang disadari dari awal sebelum UHC, Pak Aliman, mengambil keputusan UHC itu memang konsekuensinya adalah nanti semua persoalan itu hampir semua ya, hampir 100% itu muaranya di fasilitas kesehatan. Karena ujung-ujungnya orang yang menikmati UHC ini kan orang sakit yang mengakses layanan kesehatan. Nah, itu. Di situ kan kita pantau juga ya alur layanannya seperti apa, ketepatan dokter datang spesialis itu seperti apa. Itu kita feedbackkan ke rumah sakit. Misalnya, ruang tunggunya tidak pakai AC, berarti
Ini kan klaimnya udah cuma lumayan nih, seharusnya dibikin nyaman lah pasien yang datang ke sini. Oh, dari jadwal kita kan punya kesepakatan nih dengan rumah sakitnya. Jadwalnya buka poli jam 9 pagi sampai jam 13. Ternyata jam 11 saya datang ke sana, dokternya belum datang. Begitu juga ada yang buka jam 12. Itu menjadi catatan dari Oh iya, itu nanti dikomitmenkan dengan rumah sakit. Ini mau praktek jam berapa sebenarnya dokter ini? Kasihan pasien yang sudah nunggu kan? Kita sama-sama berupaya UHC ini bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya orang di Bangkalan ini, tapi dengan benar. Gitu. Oke, itu dulu Ya. catatannya. Catatannya banyak Pak Direktur. Ini sekdis Pak Direktur atau gimana? Sekdis ya, kedua-duanya. Ini catatannya banyak tentang masalah vaskes yang dibawa. Bahkan ini sampai ada rapat Ada raport. Ya, Tapi belum menjelaskan raport merah apa raport apa. Belum ya. Sepertinya ada raportnya. Jelaskan tanpa syarat pertanyaan. Ini catatan besar nih barusan ini. Terima kasih Pak Aliman. Jadi teman-teman ICD, teman-teman media, teman-teman organisasi masyarakat, Mas Musi. Jadi saya klarifikasi dulu Pak Aliman. Sekarang ini saya hanya sebagai PLT direktur. Oh direktur ya, oh gitu ya. Terbatas ya. Oh iya. Iya. Karena acaranya Hai Sam Rabu ya. Ya. Jadi begini, memang nggak mau mengomentari urusan puskesmas dan yang lain-lain. Ya, di sini tahu ya. Sudah bukan Iya. ya, jadi kita itu sekarang yang pertama adalah fokus layanan. Benar kata Pak Munakib, memang yang akan disorot setelah UHC ini layanan. Karena orang mengakses. Dulu orang mungkin mau periksa ini nggak bisa secara gratis, nggak berobat. Nah itu ada lonjakan layanan. Dan juga ada lonjakan pemenuhan kebutuhan layanan. Nah, jadi kita selama UHC ini angka kunjungan itu naik sampai 2 kali lipat. Itu dampak UHC. Dampak UHC. Pak Dokter ya. Nah, sebenarnya kalau dilihat dari sisi rumah sakit itu tidak ada masalah, baik itu. Kalau di rumah sakit. Cuma secara keseluruhan APM pemerintah daerah kita ya, itu agak bagus karena kalau semakin banyak orang di rumah sakit, berarti ada yang keliru dalam pola pelayanan kesehatan. Pola umum ya, bukan hanya pelayanan. Dari mindset pikiran, dari semua ini ada. Kan paradigma ini paradigma harus sehat. Kalau orang semakin banyak ke rumah sakit, itu berarti sebenarnya ada yang keliru di kita. Cuman saya nggak mengomentari itu. Saya hanya fokus ke rumah sakit. Nah, untuk pemenuhan layanan memang oke. Ada yang hal teknis kurang karena kita juga ada komisi D. Kita kan juga tiba-tiba nih contoh kasus sekarang satu aja. Dengan adanya UHC tiba-tiba harus nambah poli. Nambah jam kunjungan poli, dokternya harus kita tambah jamnya atau kita narik dokter baru. Itu juga kita harus berkoordinasi dengan dokter yang ada ini. Mau nggak dia nambah jam? Atau kalau dia nggak mau nggak kita tambah orang? Kita harus nambah orang. Dari sumber daya manusia, dari prasarana membuat poli baru. Itu kan juga perlu dukungan teman-teman dewan. Iya, minimal perlu masukan dan istilahnya perlu ACC. Nah, jadi dampak pelaksanaan UHC ini sebetulnya dampak pelaksanaan UHC itu banyak yang dilakukan oleh RSUD tentang masalah pelayanan itu dibandingkan dengan sebelumnya banyak progresif ya. Ya progresif, ini juga progresif. Contoh yang sederhana, ADM di depan itu, ini Pak Semuyu sudah mengeluh nih. Dari pagi sudah antri, sudah jam 7 sudah banyak. Kita kan kita mampu dengan pagu kita sekarang kita nambah 1. Karena kita juga banyak planning itu kan contohnya RK medis. Jadi insya Allah nanti akhir tahun ini kita sudah nggak pakai kertas. RK sudah RK medis. Itu kan rencana kita awal. Iya dulu sempat bicara kita ya. ADM-nya nambah. ADM nambah ini juga perlu penyesuaian lagi. Jadi ini akan terus bergerak gitu Pak Aliman. Jadi saya mohon kita ada hal-hal yang kurang, saya nggak memungkiri. Contohnya mungkin ada AC misalnya, ada satu tempat yang kurang dingin. Oke, nanti kita parkir juga. Yang paling penting.
parkir ini. Parkir ini juga akan. Nah, mungkin nanti kita juga perlu ini dorongan dari Komisi D ini gitu, untuk membeli lahan di belakang atau bagaimana. Jadi istilahnya, karena ini kan sifatnya kan progresif, Pak. Iya. Pak, sebelum yang lain, Dok, pernah ada persoalan nggak tentang masalah klaiman dari pelaksanaan UHC dengan BPJS? Dipersulit atau nambah syarat di BPJS, atau pernah nggak selama satu? Nggak ada ya, lancar-lancar saja. Kita malah didorong terus ini, Pak. Oh gitu ya. Didorong, mungkin BPJS lagi banyak uang ya. Ayo klaimnya cepat. Oh gitu. Jadi kita malah didorong kalau nggak tanggal sekian. Tapi itu juga mengepus kita, karena ini untuk semakin tinggi layanan juga semakin tinggi cost-nya. Jadi kalau itu tidak didukung oleh kapasitas BPJS yang likuiditasnya lancar, juga kita repot nanti. Oke. Untuk sementara itu, Pak Muhyi sebagai aktivis yang memang tidak ada duanya kalau di Bangkalan urusan masalah kesehatan, Pak Muhyi ini yang memang saya melihat yang lebih konsisten dan istiqomah ya, beraktivitas di urusan kesehatan. Pak Muhyi, catatannya terkait dengan urusan persoalan pelaksanaan UHC dan yang lain-lain. Kalau tadi pertanyaannya itu relevan atau tidak UHC ini di Bangkalan ini, perlu kita flashback lagi historical UHC ini, bahwa perjuangan menuju UHC ini nggak tanggung-tanggung. Bukan dari catatannya pelaksanaan UHC. Iya, ini pertanyaan dulu, relevan atau tidak. Nah, jadi perlu diketahui oleh masyarakat bahwa perjuangan menuju UHC ini nggak mudah. Perlu banyak koordinasi segala macam. Catatan untuk UHC itu sebenarnya kan progres ini kita berjalan, monitoring, terus evaluasi itu kan terus berjalan. Jadi setiap progres itu tentunya hal yang baru ini butuh progres untuk terus berbenah dan berbenah. Nah, kalau dalam perjalanannya itu ada yang itu biasa. Nah, jadi terkait pelayanan, melonjaknya pasien ke Vaskes, terus permasalahan rujukan, permasalahan SE. Ada masalah dengan rujukan? Loh iya, rujukan itu kan dengan membeludaknya pasien ini, sekarang dari puskesmas itu untuk ngirim ke Bangkalan aja ini masih nunggu konfirmasi dari Bangkalan. Ini yang sering jadi masalah. Di bawah? Iya, di bawah. Mereka sering berapa ini menunggu konfirmasi dari IGD karena full gitu. Nah, itu sudah saya komunikasikan dengan Pak Direktur. Apa feedbacknya Pak Direktur waktu itu? Ya tentunya progresnya bisa nambah bed, nambah dokter. Iya. Artinya ada tidak lanjut kan? Loh ya ada. Jadi progres itu terus berjalan. Masyarakat diharapkan yang pertama itu sedikit bersabar, bahwa pihak rumah sakit, terus pihak BPJS itu tidak diam. Gitu. Iya. Apa yang mereka sampaikan ke saya itu semuanya tetap saya sampaikan juga. Jadi alur flow dari masukan dari masyarakat, terus keluhan dari masyarakat, itu apapun bentuknya saya langsung yang bisa dieksekusi dengan cepat. Sebagai salah satu contoh, kemarin masyarakat ada yang mengeluh tentang ini kursi roda nggak bisa masuk karena nggak ada landai gitu. Saya informasikan pagi siang udah selesai, karena itu bisa langsung. Pak Direktur kayak cepet. Saya begitu. Iya. Ada sesuatu itu yang bisa dieksekusi dengan cepat. Ada sesuatu yang butuh berproses. Maka dari itu masyarakat silakan. Apa yang dia masukkan, apa yang menjadi keluhan, monggo disampaikan lewat melalui saya, langsung ke WA Centernya rumah sakit, ke BPJS, ke DPRD, monggo. Tapi jangan mengatakan bahwa UHC ini nggak relevan. Mereka mikirnya ke arah mana gitu. Ayo kita duduk di sini. Kita ngomong. Tapi artinya Pak Muhyi ingin mengatakan jangan sampai UHC ini utak-atik gitu ya. Jangan sampai ya. Iya. Oke. Good ya. Pak Ketua. Kalau bicara urusan UHC ini kan tidak bisa lepas dari urusan kebijakan budgeting gitu ya. Aman nggak UHC untuk tahun depan? Tahun ini dan tahun depan. Backup dari teman-teman Dewan. Terima kasih Bang Aliman. Kalau berbicara tentang budgetnya, tentang anggarannya, kami sudah hampir 1 bulan lebih ya Pak Kepala BPJS wilayah Madura ini. Sudah Dr. Mudakib. Kami beraudensi dengan Pak Muhyi juga dan Pak Direktur waktu itu. Memang kami sempat pesimis bahwa anggaran 49 miliar itu akan bisa terpenuhi dalam 1 tahun, mengingat hampir setiap puskesmas bahkan rumah sakit ini full. Kalau minjam bahasanya Pak
Direktur tadi hampir 2 kali lipatnya untuk fullnya. Jadi Pak Direktur memprediksi mencapai kurang lebih 71 miliar. Kalau ini tidak ada pengendalian diatur dengan strategi khusus oleh Pak Kepala BPJS. Tetapi kami sudah berkomitmen tahun ini kami pastikan aman. Sudah beres, masyarakat jangan khawatir. Pemerintah Kabupaten Bangkalan hadir bersama Direktur Rumah Sakit, bersama Dinkes, dan tentu bersama Kepala BPJS Wilayah Madura yang juga ikut andil dalam rangka menjamin ketersediaan anggaran. Namun yang pasti selain budget ini memang ada 2 persoalan yang akan mengintai dari program ini. Pertama, memang nakes ini memang harus sering-sering dipantau gitu ya. Diberi ujangan, tidak hanya dipantau, tetapi ada edukasi atau semacam ada penataran khusus oleh Pak Wadir. Saya jangan-jangan itu karena memang beludaknya pasien kalau suka pribadi menyot dan bisa jadi begitu. Tapi saya begini, sebagai contoh, saya punya keluarga kebetulan berobat ke Pamekasan. Saya telepon sendiri, minta tolong. Jadi dengan bahasa yang cukup santun, pakai bahasa Madura, ini 5% sudah menjadi obat. Sembuh ya. Sudah 5% sudah sembuh. Artinya saya sampai bilang begini, Mas, sampai kok cek halusnya dengan bahasa Madura kayak saudara ngomongnya. Saudara ini belum dikasih obat sudah hampir sembuh, saya bilang. Ya bener. Wah, ini perlu ditiru. Kalau tidak percaya, nyoba sampean barangkali ada saudara atau teman yang berobat di Pamekasan di rumah sakitnya. Coba telepon. Jadi bahasanya apa, memang dialeknya antara Bangkalan, Sampang dan Pamekasan ini memang lebih halus. Atau memang di sini terlalu capek semua gitu ya. Tapi ini catatan kan, catatan ini. Beda, sangat beda. Dina banyak nyepro itu. Bukan nyepro, tapi dialek bahasa itu mempengaruhi terhadap psikis langsung. Kalau istilahnya Pak Mogi itu apa? Senyum apa? Salam sapa. Senyum salam sapanya nggak masuk. Nggak masuk. Itu catatan. Ada lagi tambahan? Cukup ya. Cukup. Ini menarik ini. Menarik bro. Tapi sebelum ke sini saya minta tambahan juga ke media nih, pegiat media. Karena media ini kan sering, kalau media itu banyak model. Sekarang itu media ada yang gerantong juga, ada yang asli juga ada yang palsu banyak. Dan pantauan dari teman-teman media, Mas Jupri, pantauan dari teman-teman media terkait dengan urusan kerja-kerja jurnalis terhadap persoalan pelaksanaan UHC di Kota Bangkalan ini aman-aman saja, progresnya baik, atau memang ada yang justru mengutak-atik. Ini media, kerja-kerja media. Gak usah melihat di Garjatin dan Radar toh. Media, jurnalis. Ya, silakan. Baik, salam hormat penuh cinta dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang Bung Aliman, kami dari Radar Madura itu kebetulan dibagi ya, yang pendidikan, kesehatan, pemerintahan, hukum. Kebetulan saya memang komisionnya salah satunya di bidang kesehatan. Maka mau tidak mau harus banyak bermitra dengan berbagai stakeholder yang ada di dalam itu. Kalau berbicara soal UHC, saya terus terang pada awal mulanya sangat merespon positif kami ya, saya secara pribadi. Karena saya melihat memang akan banyak masyarakat yang akan terbantu di situ. Kalau di awal tadi pertanyaannya adalah apakah UHC masih relevan dan perlu dilanjutkan? Sudah dijawab semuanya. Bahwa masyarakat sudah terbantu, maka secara otomatis itu harus dilanjutkan, apapun alasannya. Tetapi bukan berarti kata Dr. Munakib tadi setelah ini terlaksana persoalan sudah selesai. Melainkan ada banyak hal yang menurut kami ini yang akan saya sampaikan lebih banyak ke arah empirik ya, karena memang tugas-tugas kami langsung bersinggungan dengan masyarakat. Yang pertama yang menurut saya harus digarisbawahi yaitu adalah stigmatisasi masyarakat. Masyarakat, saya yakin ini sudah sering dibahas bahwa masyarakat berstigma atau beranggapan ketika
mengakses layanan UHC atau menjadi peserta dari JKN, maka nanti akan dikesampingkan, nomor 2 akan dia nanti satu. Terus yang kedua, yang kalau bicara keberlangsungan, tentu memang tidak bisa dipungkiri adanya Pak Ketua Komisi D ini serta anggota ini juga sangat menentukan, utamanya tentang budgeting. Saya melihat begini, Bung Aliman. Ini saya kurang tahu kalau sekarang data update-nya berapa kepesertaan di Kabupaten Bangkalan. Tetapi terakhir yang saya lakukan peliputan itu sekitar Juni kemarin, itu angkanya sekitar 1.076.000-an. Kurang lebih ya, 1.076.000. Saya melihat di situ memang segmentasi itu didominasi oleh PBN, sementara yang PBID ada di posisi nomor 2 yang saat itu menjadi tanggungan atau beban kita gitu. Pertanyaannya memang betul, apakah ini akan mampu dilanjutkan atau tidak begitu? Karena bergantung dengan anggaran. Kami melihat juga, Bung Aliman, ada segmentasi lainnya yang juga persentasenya tidak begitu besar, yaitu pekerja penerima upah, di mana seharusnya para pemberi kerja itu memberikan layanan jaminan kesehatan kepada para pekerjanya. Jangan-jangan ini karena segmentasinya cukup tidak begitu signifikan, masih banyak para pemberi kerja di Kabupaten Bangkalan itu tidak menyertakan itu, tidak memberikan jaminan itu, tidak mendaftarkan karyawannya menjadi peserta sehingga menjadi bebannya daerah gitu. Sehingga kalau katanya Pak Ketua Komisi D itu sempat was-was sebelumnya ya, sempat was-was dengan angka itu. Nah ini justru menurut saya, Bung Aliman, harus menjadi perhatian. Tetapi saya sudah mengetahui sebelum proses UHC ini dulu di launching di 2022 ya, waktu itu masih ada Bupati relatif waktu itu. Sebelum beliau yang sebelum itu beliau sempat mengeluarkan surat edaran kalau tidak salah, mengamanahkan seluruh perusahaan atau pemberi kerja untuk menyertakan para pekerjanya. Tetapi implementasinya saya kurang tahu apakah itu memang sudah kalau bersama turun itu dilanjutkan utamanya oleh pemangku kebijakan yang ada di dalamnya, utamanya misalkan Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan. Mas Jupri, agak dalam sebetulnya Mas Jupri untuk mengamati terkait dengan bagaimana UHC dari awal sampai sekarang pelaksanaannya. Yang saya tanyakan sekarang setelah penjelasan lebih detail barusan ini tentang peran-peran jurnalis terkait dengan pelaksanaan UHC ini, bagaimana menurut pantauannya Mas Jupri? Jurnalis jangan melihat yang anu lagi ya. Peran-peran ini dukungannya atau bagaimana jurnalis di Kabupaten Bangkalan terkait dengan pelaksanaan UHC? Oke. Kalau pertanyaannya itu kita kembali ke fungsi kita ya. Kontrol. Salah satu fungsi kita kan adalah kontrol. Selain edukasi juga di dalamnya juga ada hiburan, karena Bung Aliman ini sebetulnya juga pelaku media ya. Oke. Tetapi dalam konteks kontrol ini kami ya teman-teman media tidak jauh berbeda misalkan dengan teman-teman LSM seperti Bang Mugi juga memiliki fungsi kontrol, dan secara konstitusi saudara Ketua Komisi D atau teman-teman Dewan ini memang pengamatan kami tidak semua teman-teman media itu sampai memberikan perhatian sedemikian jauh dalam proses pelaksanaan UHC. Mungkin ya hanya tertentu saja. Tapi setidaknya meskipun tidak banyak yang itu, tidak banyak yang usil juga. Banyak. Oh, yang usil banyak. Yang mendukung tidak banyak, yang usil justru banyak gitu ya. Banyak. Ini menarik. Mungkin karena karena hasrat atau kemauan pribadi itu tidak terpenuhi saja gitu. Gambaran kecilnya usilnya bagaimana? Oke. Saya Bung Aliman, saya terus terang pernah mendapat kiriman orang-orang mengaku sebagai pelaku media menghubungi petinggi-petinggi di rumah sakit ini. Yang kemudian saya tidak sebut siapa orangnya itu yang dihubungi, ya istilahnya
tendang rangkul gitu. Oh. Maunya begitu mereka. Istilah kita ngegerandong. Ngegerandong ya. Itu bahasanya Bung Aliman. Itu bahasa nasional itu. Nasional dalam dunia jurnalis. Ngegerandong itu emang ada. Tendang rangkul itu. Ya, tendang rangkul. Oke, itu catatannya dari jurnalis Mirsa. Kanda, ini kanda saya, Kanda Sondaji. Apa yang disampaikan Pak Ketua, Kepala BPJS, Pak Direktur, dan yang lain-lain ini kan sudah banyak yang membelajar terkait dengan urusan masalah UHC. Kanda barangkali ada catatan-catatan lain? Baik, di Aliman terkait UHC ini hasil saya di bawah. Kita hidup selalu di bawah gitu, terlebih di wilayah selatan. Mulai dari Kamal sampai ujung timur, masyarakat mesti tetap berharap hasilnya harus berkelanjutan. Siapapun yang memimpin Bangkalan, siapapun yang memimpin Bangkalan, UHC yang tetap berjalan. Terlebih dari kami selaku dari pelaku politisi begitu ya. Kemarin ini dimunculkan oleh beliau selaku Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan, sehingga UHC ini sampai berkibar sampai detik ini hanya penjelasan bukan kampanye ya, penjelasan berkelanjutan. Demikian. harus berlanjut dan dijamin kelanjutannya. Siapapun pemimpinnya. Nah, siapapun pemimpinnya, karena ini diawali minasabikin awalnya adalah ketua partai ketua P3 yang mengawali ini dan juga yang mengesahkan. Ada lagi? Karena cukup ya? Cukup. Bapak Kepala, ini menarik ini. Ini menarik. Kalau ke Pak Direktur banyak ini yang harus direspon. Karena tapi Pak Direktur ini hanya ingin menyampaikan dan menjelaskan terkait dengan urusan pelayanan UHC di RSUD ya, RSUD. Jangan minta yang lain-lain. Pak Kepala, silakan apa yang ingin disampaikan dari semua cerita ini? Ya. Ini berarti dukungannya sangat luar biasa berarti. Saya terharu ya. Dukungan Pak Kepala Komisi, anggota Komisi 4 itu luar biasa. Stakeholder di sini luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi benar-benar potret suara keinginan masyarakat ya. Secara umum bisa mewakili secara umum, karena Pak Sondaji juga di lapangan ini pasti dekat dengan konstituen, dengan masyarakat yang memang nggak bisa diganti. Itu kan kalau sakit berobat, itu kan nggak bisa diganti dengan kalau mungkin orang lapar nggak punya beras bisa jagung ya. Tapi kalau sakit ini kan mau diganti apa? Sekarang orang sudah nggak begitu percaya sama dukun kan, mungkin gitu ya. Artinya orang sudah dengan pengetahuannya itu ilmiah lah, lebih sifatnya lebih ilmiah, dan itu memang salah satunya agar tetap terjamin aksesnya itu memang dengan UHC. Tapi yang mungkin menarik jadi catatan, lanjut aja bicara. Kualitas ini Pak Mas Aliman, kualitas kualitas layanan. Artinya menarik tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua Komisi, itu mungkin PR bagi Pak Direktur ya. Gimana ya caranya agar masyarakat yang datang ke Vaskes ini itu dapat memperoleh ketenangan bahwa kami jamin sepenuhnya sesuai dengan prosedur yang ada, sesuai dengan hak Anda, tanpa harus diribetkan dengan misalnya harus siapkan ini, harus ke sana, harus kemari. Nah itu yang paling penting. Kemudian ada satu hal lagi terkait dengan mungkin servis ya. Kalau kita bicara servis itu coba sekali-sekali datang ke perbankan, misalnya BCA gitu kan ya. Itu orangnya aku terowak nggak nunggu orang itu ngeluh Pak Liman. Orangnya aku terowak ngesir kapi. Nah, itu jadi aku ngesir. Khususnya yang di depan, Apa yang di depan itu? Yang di depan itu ada dua, UGD sama Poli. Jadi mohon Pak Direktur mungkin nanti dokter yang bertugas di Poli itu sesuai dengan jam yang sudah disepakati dengan BPJS Kesehatan, karena itu yang dibaca oleh Vaskes Primer. Orang merujuk itu kan sesuai dengan jam bukanya layanan. Dan tolong yang di depan, yang di Poli ini, yang isi Poli ini, ketika dapat jadwal ngisi Poli jam 8 sampai jam 2, jangan nanti jam 8 masih visitor, jangan jam 8 masih operasi. Itu
mukanya rumah sakit itu, aduh antriannya banyak sekali, orang sumpah. Tapi kalau sudah jadwalnya hari ini poli, bicara begini nih histori apa historis ini? itu rapot kami Pak. Oh, rapot kami Pak kira ngarang saja, berarti anu ya? Itu rapot kami. Teman-teman BPJS Kesehatan itu kadang-kadang datang membuntuti pasien itu di poli itu sesuai dengan jamnya itu belum ada dokternya. Jadi harapan kami membaginya itu ketika itu dokter spesialis sudah dapat jadwal poli hari ini, ya dia harus datang di poli itu sejak jam yang ditentukan sampai jam yang berakhir. Kemudian kalau dia butuh operasi apa, kecuali operasi situ mungkin ya bisa ditinggal. Tapi kalau dia operasi nggak situ, silahkan dikerjakan setelah jam poli. Visitor itu 24 jam bisa. Operasi itu 24 jam bisa bagi yang elektif. Nah, ini yang mungkin jadi catatan. Sehingga mungkin butuh. Ini yang paling mendasar karena kuncinya di rumah sakit itu dokter spesialis. Nah, kalau untuk yang di ruangan mungkin ya perawat-perawat dan sebagainya mungkin perlu dibekali dengan ilmu komunikasi mungkin ya. Antara berarti sama dengan catatannya Pak Ketua. Iya, betul itu. Pak Ketua itu betul. Makanya dia Tapi ini atas dasar dari catatan sendiri atau memang catatan sendiri? Kita gitu ya? namanya sibling itu she is believing. Iya. Sekarang apa? Sibling, she is believing. Jadi melihat sendiri baru percaya gitu loh. Nah, jadi Filiping. Itu jadi selalu ngerti si Filiping itu. Saya selalu ngerti. Jadi itu memang mungkin Pak Direktur masukkan khususnya di RSUD ini karena RSUD ini jujukan masyarakat yang nggak ada rumah sakit yang setara dengan ini di Bangkalan. Memang di Madura apa di Bangkalan? Di Bangkalan lah. Kalau di Madura kan ada RSUD Pamekasan, ada. Masih lebih kesadaran bedina. Ya mungkin sama lah kan sama-sama untuk kelas B. Artinya kalau di poli dan UGD itu memang wajahnya rumah sakit. Itu nggak bisa udah fakta nggak bisa ditolak itu. Wajahnya rumah sakit ini kalau ingin bagus, ingin cantik, ingin ganteng, ya harus benar. Kalau jadwalnya jam 9 ya jam 9 harus ada. On time ya. Iya gitu. Pak dokter, Pak Penakes, ini. Iya. Dengarkan ini. Tapi ini mau saya lemparkan ke Pak Direktur. Karena sampean dokter dan nakes ada di bawah pengaturan dan koordinasi dari Pak Direktur. Pak Direktur. Ini catatan nih. Catatan ngeres ini. Apalagi Pak Ketua ini, Pak Ketua Komisi D ini ngeres banget. Ditambah Pak Monakib saja kasar ini. Gimana komunikasi sebetulnya yang harus dilakukan ketika ada semacam perumpamaan antar di sana yang di sini, mau di sana kena sapak, kena sautin langsung 5% lah sudah terobati, mau ini nak saja sakit. Tanggapi Pak Direktur. Jadi saya itu mendengarkan suratnya Hasan Al-Basri kepada Harun Al-Rashid. Oh ya. Itu ada. Setiap jadi pemimpin itu harus siap menerima tusukan-tusukan. Ini tusukan-tusukannya sudah ada. Jadi kalau masih merasakan tusukan, berarti itu masih normal. Jadi saya terima kasih sekali. Jadi prinsipnya begini, mungkin ya dari Pak Nur Hasan tadi ya, kita itu body language kita harus diakui, tanda kutip ya, nggak semuanya ini orang agak ke barat sama timur itu berbeda. Ya. Jadi agak ke barat di Madura ini semakin ke timur itu semakin halus. Itu body language itu memang berbeda. Cuman itu bukan jadi alasan kita untuk tidak melakukan sesuatu. Karena gini, satu Pak ya, kita harus akui di sini. Ini juga jadi bahan kemarin saya waktu assessment ya. PR kita itu adalah nakes kita, karyawan kita, baik yang SN maupun yang SN terutama, dan yang THL, BLUD, itu kualifikasi penempatannya itu tidak pernah terukur. Kecuali yang medis ya. Kalau yang medis ini jadi tesis saya kemarin. Setelah saya hitung semua, kalau yang medis sudah jelas kan, kalau perawat ya jelas tugasnya. Ya. Artinya labadina kenangan itu ada. Yang jadi PR kita ini yang memang saya kira nggak cuma di rumah sakit ya, hampir di semua tempat lah ya. Apalagi dengan
big factory ini kan pabrik yang besar ini. Kualifikasinya itu tidak pernah terukur sebelumnya. Nah ini menjadi PR saya. Kemarin saya punya konsep apa? Ditanyakan sama teman-teman asesor itu, apa konsepnya? Ini saya lagi mau mencoba menetapkan namanya work life balance. Jadi work life balance. Kehidupan, pekerjaan dan di luar pekerjaan itu harus seimbang. Balance. Nah, ini yang harus kita ukur. Kalau merawat misalnya, kita akan buat ini. Kalau saya ditakdirkan misalnya jadi definitif di sini, akan kita ukur. Teman-teman perawat kerja 8 jam, oke, kamu 8 jam. Tadi saya sudah ketemu kalu-kalu itu. Kamu mau healing, jadwal healing, gimana? Jadi terus semua kita ukur. Teman-teman yang nakes itu akan kita ukur biar kehidupannya itu nyampe di sini ini bahagia. Nah, lo overload lo. Jangan punya masalah di rumah dibawa ke sini. Nah ini mulai kita hitung. Karena itu harus dianalisa secara, kalau orang sudah nggak bahagia kerja di sini ya nggak bisa. Nah, kalian hitungnya bagaimana? 1000 sekian nakas, Gus. Nanti gini, jadikan konsepnya dulu, yang diukur apa dulu? Sebenarnya kita ASN ini ada namanya IP ASN, Indeks Profesionalitas ASN. Itu ada ukurannya, mulai dari kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin, itu ada ukurannya. Nanti kita ukur itu ke SKM, survei kepuasan masyarakat. Nah, kita kan sekarang ini 79 atau 81 gitu ya. Itu kita akan, nanti rencana saya, kita akan 2024 akan mengundang yang menghitung SKM ini pihak ketiga. Biar lebih valid, biar objektif, valid dan istilahnya terukur beneran. Nah, itu nanti hasil itu akan kita kualifikasikan. Oh ini pantasnya kamu ada di jangan di depan kamu gitu loh, gitu ya. Karena kita ini sebelumnya mohon maaf, ya ini saya tidak bisa mengungkit ya, asal masuk lakukan kena gitu loh, gitu ya. Ini mau kita petakan, tapi kita nggak mecat, kita harus memetakan orang berdasarkan. Karena saya mendapat pelajaran kemarin asesmen di Surabaya itu, namanya talent pool. Itu memang kita di excellent 2 itu diukur, kepemimpinannya itu diukur, dan ukurannya ada. Artinya di sisi yang lain, Pak Direktur mengakui bahwa penempatan itu masih belum repris Soalnya gini, belum on the right. Karena gini, contoh sederhana. Saya masuk sini itu factory di depan itu FO ya, penerima itu loh, di depan itu loh yang nerima. Poli. Bukan yang nerima SMP pendaftaran. Itu sebenarnya akan dari saya ada di sini itu kompetensinya beda. Nah, jadi bukan orang yang memang dikualifikasikan untuk customer service. Nah, gitu loh. Itu yang akan kita atur. Nanti setelah ini kan saya sudah kombinasi dengan asesmen di Surabaya. Saya minta nanti ya kalau saya ditakdirkan, maksudnya kita ukur nih. Ya itu perlu proses, Pak. Ini kan orang yang bahagia di depan. Kita akan ukur, namanya audit posisi. Jadi nanti kan berilmu bilang. Ada, sudah ada ilmunya. Jadi nggak bisa kalau orang ngambulan nih ya. Waduh bu, ngambulan kan. Dan sedikit lolo nyinggung gue. Anda, ngambulan taruh di depan, taruh di sini, itu ada ukurannya. Lah itu nanti itu akan kita ukur dengan prinsip saya ada kerja ke sini kamu harus bahagia. Karena nggak ada alasan nggak bahagia. Karena Jaspel dari BPJS klaimnya lancar. Kalau kata tadi ngobrol dengan Kadinkes itu, kalau nggak mau dengan pola, saya yakin teman-teman itu sudah sesuai dengan yang didapatkan, dengan hasil kerjanya. Semakin banyak pasien juga semakin banyak itu akan kita ukur. Ukuran itunya sebetulnya sudah terjamin, Dok ya. Ukuran itu sudah terjamin. Tinggal bagaimana orang ini posisi di mana? Ya, yang tepat gitu ya. Pak Kepala. Sebelum ini, Pak Mas Aliman, jadwal Pak Dokter. Jadi gini, saya jawab lagi. Untuk manajemen, ini kan tadi sudah ya, manajemen urusannya perujukan sudah ya. Saya akan melakukan talent pool di antara teman-teman ini. Saya sudah. Makin gitu, talent pool itu apa? Ya pemetaan talenta. Apa ya? Talent pool. Ya. Bahkan saya gini, Pak Aliman, saya mohon maaf kalau ini berjalan ya aturan-aturan kita itu
bahkan yang mau naik eselon 3, eselon 4 itu harusnya begitu dong. Mestinya ya. Nah, jadi diukur aja gitu. Itu sudah ada aturannya, sudah ada. Tinggal bagaimana berkomitmen untuk menempatkan pada tempatnya. Jadwal. Untuk jadwal kita treatment dokter spesialis ini berbeda dengan yang lain ya. Saya yakin sudah banyak Pak dibandingkan tahun yang lalu. Dokter yang jadwal jam 9 datang jam 12 itu sudah tidak ada sekarang. Saya yakin mungkin ada satu dua kondisi tertentu. Yang bagus ini. Karena jawabannya iya ini. Lanjut. Karena saya mungkin sekali jam 9 itu sudah. Jadi nggak hari itu ya mungkin ditinggal. Tapi saya juga selalu berkomunikasi. Kalau zaman report, contohnya ya. Ayo, apa kita diskusi lagi, apa nambah dokter, atau bagaimana? Kita sudah membuka open begitu, jangan sampai ada keterlantaran pasien. Itu sudah komitmen kita, dan semua bisa audit sekarang itu. Logo apa itu kritikan nggak cuma lewat Mas Muyi, lewat SMS Center saja. Ada Pak Catur kan ketua apa penerima pengaduan ya, Pak Catur. Semua itu kita karena sekarang nggak ada mindset kalau sudah mau kerja di layanan publik ya harus siap menerima semuanya. Yang penting gini sekarang, saya menyambung tadi, ada data terukur. Pak Munaki misalnya, Pak, sering kok ini menegur kita. Pak, ini, poli ini, jam sekian, pasien komplit, itu dikasih aja ke kita. Itu kan jadi ukuran kita untuk menegur. Jangan-jangan kamu kurang dokter nih, jadi kita nanti evaluasi. Ukurannya itu, ayo kita hitung. Gitu. Katanya Pak Catur harus memenuhi syarat 4W plus H. Tapi ini Pak Kepala, diakui, tapi memang tidak sama dengan yang dulu. Tapi catatannya jenengan tadi itu masuk gitu. Tapi kalau sekarang, kalau dulu les Pak. Sekarang kalau sama, kalau genteng kan ya. Kalau dulu kan belum UHC Mas Aliman. Oh gitu. Pasien nggak sebanyak sekarang. Bayangkan dengan jumlah kunjungan hampir 2 kali lipat, kalau masih pakai model seperti dulu udah susah. Ya, kita perlu data Pak. Ini. Progres itu ada. Kita perlu data untuk karena gini, saya itu sudah tiap hari hampir seminggu itu 2 kali. Apa masalahnya? Kita perlu feedback Pak Munakir nih, tolong Pak. Contohnya nih, monitor depan poli. Ya, kita laporkan aja ke kita. Karena gini, kita ini ngatur dengan ayo dikomunikasikan dan semua kita open. Saya kayak nggak beruntungi, lapor lagi gitu kan. Saluran pengaduannya sudah ada kan. Tapi yang pasti catatannya diakui Pak, bahwa yang tadi itu diakui. Enten lu anyaknya bahwa genteng tak pindah. Memang untuk perbaikan untuk masyarakat Pak Kepala, Pak Ketua, silakan klarifikasinya terkait dengan apa yang kita berbincangkan ini, Pak Ketua. Yang tadi sudah dijawab Pak Ketua, yang tadi itu akan ada ilmu-ilmu baru ya untuk mengukur ketepatan siapa yang ditempatkan di mana. Sudah tadi, yang tadi keluarnya Pak Ketua. Silakan Pak Ketua. Ya, yang pasti tadi satu hal yang belum kami sampaikan. Oke, boleh. Ini sebagai bagian dari closing. Oh, sip. Monggo. Yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa dengan UHC ini, maka BOR kita juga harus kita persiapkan dengan matang, harus kita tambah. Karena jangan sampai apa yang disampaikan Pak Muhyi tadi masih konfirmasi. Orang yang sudah kondisi kritis masih konfirmasi apakah menerima atau tidak. Malah bahkan banyak yang telepon saya langsung lompat, tidak perlu minta rujukan, langsung saja ke UGD kalau kondisi yang emergensi. Nah, ini main bypass. Ya. Ini kan menjadi wajah rumah sakit bahwa rumah sakit ini harus ramah dan harus welcome terhadap siapa saja yang ingin berobat. Kemudian yang kedua, kami ingin dengan Pak Direktur nanti mudah-mudahan definitif beneran. Tolong langkah yang paling urgent dan juga penting ini parkir. Parkir ini sangat crowded. Ya. Hiburan leng-leng berpaling 3 kali.
Jadi parkir ini kredit mari kita cari formula kalau memang keterbatasan anggaran ya mungkin ada tempat lain yang bisa dijadikan tempat evakuasi parkir gitu kira-kira. Oke. Ya, saya kira itu Pak. Pak Muni silakan. Closing statement-nya. Oke, sebagai closing statement bahwa kepada masyarakat saya sampaikan bahwa dengan UHC ini tidak ada perbedaan layanan antara pasien UHC dengan pasien umum ataupun pasien BPJS yang mandiri. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan teknis-teknis yang memang kadang masyarakat tidak paham, sebagai salah satu contoh, kadang masyarakat dengan UHC itu langsung lompat. Padahal dia tidak darurat tapi langsung ke rumah sakit Nah itu salah satu kendala juga Pak Munaki, bahwa masyarakat mengkreditkan keadaan di sini gitu ya. Proses di sini. Jadi ketika mereka harusnya tidak langsung ke rumah sakit, mereka kondisinya nggak darurat, tapi mereka langsung ke rumah sakit langsung poli. Mereka harus bingung lagi, bolak-balik lagi untuk puskesmas minta rujukan. Nah hal seperti ini itu harus diedukasi kepada masyarakat melalui paskes-paskes yang paling bawah. Pos-pustu, puskesmas, posyandu, termasuk perangkat-perangkat yang lain. Itu berarti ke kepala BPJS bukan ke direktur ya, karena ini direktur ya, itu Dinkes mestinya untuk memberikan edukasi seperti itu. Ya, lolem ini, karena bicara urusan ini. Komunikasinya dengan BPJS juga mengedukasi kepada masyarakat. Oke. Nah, jadi poinnya di situ tidak ada perbedaan layanan antara yang UHC, yang BPJS mandiri maupun yang umum. Mungkin perbedaannya yang sama tergantung pilihan masing-masing kalau itu. Nah itu Pak Aliman, terima kasih. Itu ya, silakan Pak Kanda, silakan Kanda statementnya. Tidak banyak yang akan saya sampaikan. Terkait UHC, menurut saya adalah bentuk jihad kita ke depan. P3 Hongku bro ya, jangan sampai pernah berhenti di tengah jalan ketika masyarakat sudah menikmati. Demikian Dinda. Wah ini P3 jihad gitu. Silakan presentasinya kita jurnalis Mas Jupri. Jadi begini, saya sedikit menambahkan apa yang disampaikan oleh Mas Muhyi tadi, bahwa proses pelayanan dari itu selain ditambahkan dimulai dari persennya masing-masing, masyarakat harus mengetahui pasien yang datang itu dia kondisinya kalau di IGD itu kalau tidak salah ada tanda, kalau merah, kuning, hijau itu harus disampaikan. Apa istilahnya? Triase. Kalau masyarakat tidak dipaham, tidak disampaikan itu, semuanya mau paling depan ya perlawanan. Ada kok. Oke. Terus saya mengajak juga karena kebetulan di PLT ya, PLT Direktur ini kepada teman-teman media pengaliman ya, welcome menerima kritik ya. Tetapi sekali lagi kritik yang disampaikan harus konstruktif, tidak cuma hanya memberi buta begitu. Silahkan dengan proses pelayanan UHC ini. Mari teman-teman media kritik sebagai bahan evaluasi bagi teman-teman RSUD untuk proses pelayanan yang lebih baik. Oke, gitu ya. Kritik khususnya media, tapi yang konstruktif dan jangan ngegrandong. Untuk Pak Direktur dan juga Pak Kepala BPJS Madura, tidak perlu dikasih proses statement karena ini semua catatannya harus ditindaklanjuti. Mohon manfaat. Selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.